Halo, selamat datang di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Kemudian klik loncengnya supaya Anda mendapatkan semua notifikasi update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Untuk membuat profil memanjang, kita klik profile, kemudian create surface profile. Kita pilih itu. Kemudian di halaman create profile from surface, kita pastikan alignment sesuai yang kita buat tadi, alignment horizontal. Kemudian select surfaces, kita pilih permukaan existing. Kemudian kita klik add sehingga masuk ke profile list di bawah. Coba kita perpanjang. Oke, kemudian kita klik draw in profile view. Kemudian muncul halaman create profile view general. Kita pastikan alignmentnya sudah benar. Kemudian kita beri nama profile view-nya, misalnya profile existing. Oke, untuk profile view style kita pilih Meyer Grid. Kemudian kita klik di sini untuk mengedit Meyer Grid-nya. Untuk skala kita biarkan dulu, gridnya kita beli clip vertical grid dan clip to highest profile. Untuk horizontal grid juga kita aktifkan, clip to highest profile juga kita aktifkan. Kemudian kita klik apply and OK. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian di ini next lagi, tidak ada yang perlu dirubah. Kita klik next lagi. Kemudian di select band set kita rubah jadi profile data with geometry and super elevation. Dan kita klik next. Kemudian kita klik create profile view. Nah, lalu kita pilih area yang kosong untuk penempatan profil memanjang. Kita klik. Nah, ini udah jadi. Oke. Seperti ini hasil. Kemudian berikutnya kita akan mengatur profil memanjang ini. Gambar profil memanjang yang sudah jadi penampilannya kurang baik. Kemudian kita klik kanan pada profil itu, kita pilih profile view properties. Oke, kita klik kotak ini, kita rubah skalanya dulu, kita kecilkan supaya tidak terlalu ekstrim. Kita pilih 2 vertikalnya dan klik apply. Oke. Nah, ini sudah cukup lumayan proporsional ya penampilannya. Oke, berikutnya kita klik kanan lagi, edit profile view style. Pada horizontal axis kita rubah interval Meyer tick-nya yang bottom dulu aja, jadi 50. Jadi nanti keterangannya hanya pada jarak 50-an. Topnya juga kita ganti 50. Oke, kemudian vertical axis bagian left atau kiri kita rubah jadi 10
interval 10 minornya kita kasih 2 aja. Dan kita klik apply and OK. Nah, sudah berubah, sudah agak renggang ya, tidak terlalu rapat kayak tadi. Oke, berikutnya kita akan membuat alignment vertikal. Kita klik di profile, kemudian profile creation tools. Kita klik pada gambar profile memanjang udah jadi tadi, kemudian kita klik OK. Kita klik draw tangents with curves. Nah, kita bisa mulai dari STA awal sebelah kiri ini. Kita bisa langsung mulai menggambar seperti ini, bebas. Oke, ini contoh awal dulu ya. Nah, ini harus nyambung terus. Wah, nggak boleh terputus seperti ini. Jadi kalau terputus kita ulangi lagi. Kita hapus dulu, kita ulangi prosedurnya tadi. Profile. Kemudian di halaman ini kita klik OK aja. Kita klik draw tangents with curves. Kita mulai gambar. Paling ideal itu untuk mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan, kita membuat alignment vertikal sesuai dengan bentuk profil permukaan existingnya seperti ini, hampir mendekati lah. Nah, tapi ini ada jembatan, ada sungai yang harus dibuat jembatan, jadi nggak boleh ada semacam tanjakan atau perubahan alignment vertikal di posisi jembatan. Kita beri keterangan dulu, ini nanti ada konstruksi jembatan di sini, maksudnya gitu. Kita beri keterangan. Kita beri keterangan pakai tulisan aja, pakai teks. Ini sungai ya, jadi nggak boleh ditimbun, makanya kita beri struktur jembatan di sungai. Oke. Baik, ini kita hapus saja. Lalu kita lihat aturannya ya, atau panduannya sebenarnya berapa sih. Oke, ini lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 di jalan sedang dengan kelandaian paling besar alignment gunung. Kelandaian paling besarnya adalah 10%. Jadi kalau ada sampai 12% tuh nggak boleh ya. Kemudian di tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, ternyata kelandaian maksimum dibatasi juga oleh kecepatan rencana, di mana untuk kecepatan rencana 40 km per jam, kelandaian maksimalnya hanya 10%. Kemudian pada penampang jembatan, sesuai surat edaran dari Dirjen Bina Marga, super elevasi pada atas jembatan adalah 2%. Ini untuk kemiringan lantai ya. Kemudian kemiringan memanjangnya maksimum 5% dan tidak boleh ada perubahan signifikan pada kelandaian alignment vertikal. Boleh miring jembatannya 5% saja, tapi nggak boleh ada kenaikan atau perubahan signifikan pada kelandaian alignment vertikal. Jadi harus flat gitu. Meskipun
miring tapi harus flat. Oke, ini kita terapkan pada penggambaran alinyemen vertikal kita. Untuk amannya kita buatkan garis yang mewakili bentang jembatan. Kita sudah menggambar jembatan dengan bentang 40 meter misalnya. Kita pasang di sini. Kira-kira posisinya pas di tengah-tengah sungai bentangnya. Kemudian ini saya coba ditaruh di sini salah satu ujung abutmennya. Kemudian untuk menjamin alinyemennya datar di baik waktu masuk maupun keluar jembatan, saya buatkan 100 meter ke kiri dan ke kanan jembatan ini datar. Jadi nanti alinyemennya mengikuti ujung-ujung garis tersebut. Oke, kita mulai lagi membuat alinyemen vertikal. Kita klik profile creation tools, kemudian kita pilih profile memanjang yang akan kita gambar alinyemen vertikal, klik OK. Kita pilih draw tangents with curves. Kita mulai dari titik awal STA. Saya coba di sini. Sebenarnya bisa langsung datar sih, langsung ke sini gitu. Cuman nanti volume galiannya akan sangat besar. Coba saya ikuti dulu ke sini, kemudian langsung datar karena masuk jembatan. Kemudian sisanya coba di sini, lalu ke ujung akhir STA. Nah, ini nggak sampai 10%, berarti masih memenuhi, masih bisa. Oke, nggak usah diganti yang ini. Untuk jembatan, karena udah ada garis referensinya pasti 0%, nggak masalah. Nah, ini yang jadi masalah, ada min 12% lebih. Ini harus kita edit. Untuk ini aman 4,8%, nggak sampai 10 batasannya tadi. Oke, ini kita rubah. Caranya bisa langsung secara interaktif gini. Kita geser titik pusat tikungan lengkung vertikalnya. Kita geser lagi, diturunkan coba. Sebenarnya udah aman nih, 8,3%, sudah kurang dari 10% yang diizinkan. Cuman saya coba turunkan lagi untuk optimasi cut and fill supaya tidak banyak galian maupun timbunan di sisi awal itu. Oke, ini sudah oke. Saya kira cukup untuk pembuatan alinyemen vertikalnya. Kemudian kita atur lagi profil memanjang ini yang sudah ada gambar alinyemen vertikal. Klik profile properties. Kemudian kita ganti namanya menjadi permukaan rencana supaya nanti mudah. Klik apply, oke. Mudah dalam manajemen pembuatan koridor dan sebagainya. Kita edit lagi, klik profile view properties. Kita munculkan arsiran cut and fill. Kita klik cut area tadi, kemudian upper boundary kita beri permukaan existing, lower boundary permukaan rencana. Kemudian untuk fillnya kebalikannya, permukaan rencana di atas, permukaan existing di bawah. Oke, kita klik apply. Oke, jadi seperti ini cut and fill-nya. Berikutnya kita akan mengatur label pada profil memanjang ini. Ini belum sesuai dengan
elevasi rencana dan elevasi existing, hanya muncul elevasi existing saja. Coba kita klik kanan lagi tadi, kemudian masuk di tab bench, kita perpanjang pada profil 1, kita pilih permukaan existing, jadi profil 2 nya permukaan rencana. Nah, perubahannya itu aja sih. Kemudian kita klik apply. Nah, ini udah berubah, angkanya udah tidak sama antara existing dan rencana. Kemudian untuk mengurangi jumlah angkanya itu kita klik ini, klik bottom, di horizontal axis kita klik bottom, intervalnya kita buat 25 aja, kalau 10 terlalu rapat ya teman-teman. Kita klik apply dan OK, apply, OK. Untuk vertical axis-nya yang sebelah kanan disamakan dengan kiri ya, baiknya seperti itu. Ini saya buat 10 meteran, kemudian untuk mayornya, minornya 2 meter. Apply, oke. Nah, seperti ini cukup. Oke, sudah cukup rapi penampilan dari profil memanjangnya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang super elevasi, yaitu suatu kemiringan melintang di tikungan. Jadi waktu di tikungan itu permukaan perkerasan jalan tidak sama dengan di area lurus. Terjadi perubahan super elevasi atau kemiringan permukaan perkerasan seperti di gambar itu. Ini menurut tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. Nah, ini tadi belum muncul di profil memanjang kita. Nanti kita akan coba memunculkan diagram super elevasi. Oke, kita mulai, kita siapkan gambar permukaan jalannya seperti itu tadi. Oke, ini alinyaman horizontal sudah ada, alinyaman vertikal sudah ada, tapi di tabel super elevation ini masih kosong, seharusnya bisa dimunculkan. Ini yang akan kita lakukan. Oke, kita klik garis alinyaman horizontal, kemudian di toolbar di atas kita pilih super elevation. Kemudian calculate or edit super elevation. Kita pilih calculate super elevation now. Oke, untuk modelnya kita pilih undivided crown karena kita nggak ada barrier atau median di tengah, dan bentuk jalan kita seperti ini, kemiringannya ke kiri dan ke kanan super elevasinya. Kemudian kita klik next. Nah, gambarnya kita tunggu. Kemudian kita diminta untuk mengisikan lebar lajur lalu lintas sesuai gambar 3,5 untuk samping kanan maupun samping kiri. Kemudian kemiringan super elevasi normalnya itu min 3%. Kemudian kita klik next. Untuk normal shoulder width atau normal
lebar bahu jalan normalnya kita beri 1,5 sesuai gambar. Kemudian normal shoulder slope atau kemiringan bahu jalan normalnya kita beri min 6% sesuai gambar penampang jalan rencana kita. Oke, kemudian kita klik next lagi. Nah, ini kita sesuaikan dengan peraturan di mana jalan sedang super elevasi paling besarnya 8%. Kita pilih 8% tadi, kemudian oke, cukup, kita klik finish. Nah, tabel super elevation sudah muncul dan tidak ada warning. Oke, pada tikungan di alignment horizontal juga sudah muncul diagram super elevasi seperti itu. Ini juga tikungan pertama juga sudah muncul diagramnya. Berikutnya di profil memanjang juga sudah muncul diagram super elevasinya. Oke, itu tadi membuat diagram super elevasi. Oke, sekian, terima kasih.